Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarfan Muradila. Saya akan menjelaskan tentang installing Oracle Database Software. Di bab 2 ini kita akan mengetahui bagaimana cara menginstal Oracle Database Software. Langsung saja ke objektif. Nah, ini pada bab ini diharapkan kalian bisa mendeskripsikan peran seorang database administrator dan juga tugas-tugas yang dijalankan di BA dan juga alat-alat apa yang digunakan. Merencanakan instalasi Oracle Database. Bagaimana kita menggunakan OVA, menginstal Oracle Software menggunakan OUI. Ya, itu objektif-objektifnya. Task of an Oracle Database Administrator, yakni yang pertama mengevaluasi database server hardware. Jadi kita jadi DBA dan perusahaan meminta kita untuk menyiapkan Oracle DB server. Tugas kita hanya satu, yakni mengevaluasi dengan kondisi data yang ada, kira-kira server seperti apa yang kita butuhkan, memorinya berapa, proses berapa banyak, harddisknya berapa banyak, dan beberapa besar yang dibutuhkan. Yang kedua, menginstal software Oracle. Yang ketiga, merencanakan DB-nya dan strategi terkait keamanan. Yang keempat, membuat DB Oracle, melakukan imigrasi jika kita memiliki DB, membuka DB-nya supaya bisa diakses orang lain, backup DB. Ini adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan saat perusahaan data tidak boleh ada yang hilang. Maka kita memerlukan backup jika ada masalah di server. Yang lanjut, untuk yang keenam, DB akan bermanfaat jika ada data yang menggunakannya. Umumnya data disimpan lewat aplikasi. Sebagai DBA, kita bisa menyiapkan DB kita supaya bisa diakses aplikasi tersebut dan menyiapkan user dan juga koneksinya. Dari aplikasi server, koneksinya seperti apa yang harus disiapkan. Yang ketujuh, implementasikan database design. Jika ada APK lain yang menggunakan DB kita, dia sudah mendesain struktur tabel, prosedur, dan lain-lain. Yang ke-8, merecovery jika ada masalah DB yang harus direcovery. Jangan diinstal ulang. Memonitoring performa dari DB-nya, jangan sampai performa DB lambat atau query-nya membutuhkan waktu yang lama. Ya, lanjut. Yang ke-8 tadi sudah. Sekarang tools and administrator and Oracle Database. Yang pertama ada sampai 10 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah Oracle Universal Installer, digunakan menginstal software Oracle-nya. Yang kedua, DB Configuration Assistant DBCA, software terpisah yang bertugas melakukan konfigurasi dalam DB, membuat, menghapus, merubah DB. DB Upgrade Assistant, tool yang disediakan untuk mengupgrade dari Oracle versi lama ke versi baru. Yang keempat, Oracle Net Manager, tool yang digunakan untuk memanage jaringan di Oracle. Yang kelima, Oracle Enterprise Manager, tool ini digunakan untuk membuat sangat powerful dan membuat Oracle mahal. Digunakan untuk memanage Oracle DB hampir yang bisa melakukan apapun, membuat tabel, recovery, backup, mengkonfigurasi DB, memonitoring performa DB, dan lain-lain. Yang keenam ada SQL Plus, adalah enterprise untuk terkoneksi dengan DB Oracle yang berbentuk command prompt. Dan SQL Plus adalah seperti SQL Plus, akan tetapi dijalankan lewat browser dan hanya di Oracle versi 10G. Yang ketujuh, Recovery Manager Remain, tool yang digunakan untuk backup dan recovery. Yang ke-8, Oracle Secure Backup, tool operasional. Misal kita punya beberapa server Oracle, bisa memanfaatkan tool ini melakukan backup secara kompleks. Cukup login satu tempat, kita bisa backup beberapa DB yang kita kelola. Data pump, untuk memompa data keluar dari Oracle masuk ke Oracle saat kita memindahkan antar DB Oracle. Yang ke-10 ada SQL Loader, untuk memasukkan data. Misalnya kita ingin memasukkan data dari awal Excel CSV menggunakan SQL Loader. Ya, sekarang lanjut ke installation system requirement. Ya, installation system requirement, kebutuhan minimal untuk menginstal Oracle 10G, namun tidak mengikat, tergantung banyak data, berapa user terhubung secara bersamaan, query berapa banyak dalam satu waktu. Kebutuhan realnya tergantung kondisinya, pasti lebih besar dari ini.
Yang pertama ada memory requirements, yakni untuk memori minimal dengan DB dan DB control. Yang kedua ada storage, itu untuk swap space, untuk TMP directory, untuk yang lain-lain. Dan yang ketiga ada operation system si documentation, untuk melihat dokumentasinya. Yang selanjutnya adalah checking the system requirement. Untuk yang tadi saya akan menyinggungnya sedikit. Hardware saat ini pasti sudah memenuhi ini. Operating system ada kebutuhan minimumnya. Windows bisa kita install Oracle. Untuk Linux tidak semua sudah tersertifikasi dengan Oracle, tetapi tetap bisa install, tapi langkah-langkah yang dilakukan lebih banyak. Yaitu sekian penjelasan untuk install di Linux atau di Windows. Yang selanjutnya adalah checking the system requirement. Installer Oracle akan mengecek, yang pertama temporary space cukup atau tidak, yang kedua versi OS sesuai atau tidak, yang ketiga mengecek OS sudah terverifikasi atau tidak. Jika Windows install Windows, jika Linux ya Linux. Pas level untuk OS nya. Sistem package, saat kita install Oracle di Linux akan mengecek library yang dibutuhkan sudah ada atau belum. Yang keenam, Oracle akan mengecek sistem dan kernel parameters. Yang ketujuh, X server permission, jika kita menginstal dari remote kita membutuhkannya. Yang ke-8, swapping swap area. Yang ke-9 ada Oracle Home, yang ada isinya adalah environment variable yang menunjukkan ke directory di mana software Oracle-nya disimpan. Selanjutnya ada optimal flexible architecture OVA. Ini sifatnya kesempatan bersama. Jika kita mengikuti kesepakatan ini, sebenarnya Oracle tetap berjalan optimal, tapi jika tidak, kita akan menyusahkan kita sendiri. Ada 5 OVA design-nya, yakni tujuannya mengelola software dalam jumlah besar akan lebih mudah mengelola beberapa software Oracle dalam satu server. 2. Memfasilitasi tugas-tugas administrasi secara rutin. Yang ketiga, memfasilitasi switching between multiple Oracle DB. Jika kita punya hardware server dan menginstal beberapa DB Oracle dalam satu server, memungkinkan best practice-nya satu server digunakan satu Oracle DB server. 4. Memanage dan melakukan administrasi terhadap pertumbuhan DB, membantu mengeliminasi jika ada fragmentasi dari free space. Yang selanjutnya adalah using optimal flexible architecture. OVA hanya mengatur penamaan saja. Jika di Linux kita mempunyai beberapa storage digunakan menyimpan DB Oracle, nama mount point harusnya itu /u01/this01. OVA sifatnya konveksi, bisa menggunakan nama lain tapi tidak mengikuti OVA. Jika kita memanggil konsultan, dia akan kesulitan mencari software Oracle karena tidak standar. DB tetap optimal berjalan tapi akan menyusahkan. Penamaan filenya, control file, control.ctl, control log file ada return.log, data file ada tn.dbf. Di Oracle, media penyimpanannya mengenal table space. Satu table space terdiri dari satu atau lebih data file. Satu table space data file pertama namanya user dan file namanya user01dbf. Jika menambahkan data file baru namanya. Setting environment variable. Sebelum menginstal Oracle, harus melakukan beberapa setting environment variables. Yang pertama, Oracle base, directory di mana software Oracle berada untuk OVA. Yang kedua, Oracle home, directory berisi software Oracle DB. Yang ketiga, harus punya environment variable Oracle SID, nama instannya default Oracle 10 ORCL. Yang keempat, NLS lang, bahasa dan teritori yang akan kita gunakan. Itu untuk setting. Ini untuk proses instalasi. Proses instalasi Oracle software. Masuk DB, jalankan run installer, maka akan memanggil Oracle Universal Installer. Jika sudah benar menyeting request-nya, udah otomatis terisi. Ini adalah opsional, apakah kita langsung membuat DB atau tidak, boleh dipilih atau tidak. Jika kita tidak menginstal software saja, ya kita langsung tahu men-create DB-nya. Yang kelima, ada sekalian membuat DB, isikan password. Password berlaku untuk semua user ini
Nomor 6, pilih basic. Advance pilihannya lebih banyak, lalu next. Itu untuk instalasi yang pertama, dan lanjutnya instalasi the Oracle software. Jika kita sudah menyiapkan prerequest setnya dengan benar, maka akan otomatis terisi. Dia akan melakukan prerequest secara set checks, lalu next. Lanjut, database configuration option. Jika kita dibawa ke halaman summary, kita bisa lihat apakah ada yang di sini. Kita sudah yakin klik di install, maka kita mulai instalasi Oracle softwarenya. Kita tunggu tergantung dengan hardwarenya masing-masing, mungkin 5-10 menit sudah selesai. Setelah selesai menginstal softwarenya dan menjalankan beberapa konfigurasi assistance. Lanjut ke executing configuration script. Di sini setelah proses instalasi selesai, kita diminta menjalankan beberapa script. Jika Windows tidak muncul di link, seharusnya muncul karena instalannya menggunakan user biasa atau Oracle tidak menggunakan user root. Menjalankan scriptnya menggunakan user root. Best practice yang ada di DB user dari OS pada kondisi yang ideal harus orang yang berbeda terkait dengan auditing. Ini berbeda dengan tools instalasi software Oracle yang tadi namanya Oracle Universal Installer. Lanjut ke completing your installation. Ini sudah berhasil. Jika instalasi selesai, maka kita melihat informasi konfigurasi yang dilakukan, kayak ASQL plus URL-nya di mana dan lain-lain. Advanced installation option. Jika kita bukan pilih yang basic, kita bisa memiliki banyak hal seperti storage apa mau digunakan di mana. Contohnya menggunakan di file system. Bisa juga menginstal di automatic storage management oleh disediakan Oracle untuk memanage storage. Yang ketiga ada install DB raw di VCache atau hard disk masih mentah untuk DB management optionnya. Kita bisa menggunakan Enterprise Manager Grid Control, DB Control. Kita bisa tentukan opsi backup dan recovery. Jika kita masalah ada, bisa memberikan notifikasi di email. Cluster Ready Service, kita punya rencana menginstal Oracle Real APK Cluster. Cloning jika kita sudah mengcloning DB. Atau installation option silent mode. Oracle juga menyediakan opsi untuk silent mode. Ini adalah opsi yang secara silent. Jika kita install, maka dia tidak akan tanya-tanya lagi dan langsung sampai selesai. Opsi ini jarang digunakan. Summary, untuk summary-nya, jadi di bab 2 ini kita harus bisa mendefinisikan peran sebagai DBA, tugas-tugas sebagai DBA, tools yang digunakan DBA apa saja, harus bisa merencanakan instalasi, harus bisa mengecek sistem apakah sudah memenuhi syarat atau belum, harus bisa menginstal software Oracle menggunakan OUI. Ya, sekian untuk penjelasan dari instalasi. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.